Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Paramita Rwanto dari kelas T4G dengan NIM 233140707111031. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dan juga akan menjabarkan mengenai apa itu keamanan jaringan dan juga praktik mengenai keamanan jaringan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, gangguan, ataupun pencurian data. Dengan tujuannya agar data tetap aman, jaringan tetap berjalan lancar, dan juga hanya pengguna yang berhak yang bisa mengaksesnya. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Saya menggunakan apa untuk praktiknya? Nah, saya akan menggunakan salah satu serangan yang cukup umum. Ya, ini cukup umum di dunia cyber. Saya rasa yang dimana ini ada kaitannya dengan jaringan. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, ini adalah serangan network scanning. Sangat dekat kaitannya dengan jaringan karena ini adalah men-scan apa saja atau dipindai jaringan untuk menemukan perangkat atau port-port yang terbuka seperti line aktif atau mungkin port yang bisa dibobol kalau istilahnya di dunia cyber seperti itu. Nah, ini sering kali digunakan oleh penyerang untuk mencari celah-celah keamanan dari suatu website atau mungkin aplikasi karena ada port yang terbuka seperti itu. Nah, tools yang saya gunakan adalah menggunakan Nmap dengan tujuan serangannya yakni menemukan IP-IP aktif. Jadi nanti kurang lebih saya akan menjabarkan mengenai karena saya sedang terhubung dengan jaringan WiFi. Nanti saya akan menemukan IP aktif yang kira-kira portnya terbuka atau mungkin ada data-data yang bocor seperti itu. Jadi nanti saya akan membuka tools seperti Nmap dan juga Wireshark untuk men-scan Nmap untuk men-scan jaringan dan juga Wireshark untuk mengambil data. Jadi nanti data yang misalnya kita post itu bisa didapatkan melalui Wireshark seperti itu. Baik, kita akan next ke praktiknya. Sebentar, saya akan siapkan terlebih dahulu untuk scanningnya. Wait a minute. Oke, next kita bakalan coba di Nmap. Jadi di Nmap nih sesuai yang saya katakan tadi yakni untuk men-scan network atau men-scan jaringan. Jadi ini saya menggunakan WiFi rumah saya. Di sini yang sebelumnya sudah saya IP config dan IP untuk router yakni 192.168.1.1. Jadi saya scan itu. Lalu sebelumnya komen saya itu adalah S kecil dan V kapital. Nah, ini akan yang awalnya tadi itu menampilkan warning untuk open port seperti di Nmap tuh ada yang namanya regex. Nah, itu tuh buat dibuka seperti apa HTTP-nya. Nah, ini adalah yang no regex gitu. Jadi bisa kelihatan kita langsung terlihat dan tanpa ada warning-warning yang banyak. Ini bisa kelihatan, jadi langsung saja saya jabarkan. Jadi ini port telnet milik Telnet itu filter. Jadi seperti halnya jadi dari pengaturan jaringan ini tidak menolak dan juga tidak menerima yang adanya HTTP dan HTTPS gitu. Jadi terfilter gitu. Nah, ini milik domain 53 ini port 53 itu milik domain dan juga 80 ini milik HTTP dan ini open ya. Saya sebelumnya sudah membuka di sini ada 3 domain HTTP domain. Mohon maaf maksudnya
3 HTTP, jadinya ada aku form nih untuk tes. Nantinya akan saya coba isi username dan juga password. Nanti kita akan lihat di Wireshark seperti apa terlihatnya, apakah bisa terlihat, karena Wireshark ini nanti bakalan coba lihat apakah datanya tuh terlihat kalau misalnya di HTTP. Dan juga ini ada HTTP Forever. Ini ada milik Diskominfotik Riau. Jadi ada 3 HTTP yang saya buka, dan ini di sini udah ter-scan atau udah terbaca oleh jaringan bahwasannya saya sudah membuka HTTP. Nah, ini adalah HTTPS karena ya saya juga membuka milik Canva, jadi ini HTTPS. Jadi makanya open seperti itu portnya. Dan ini udah scan-nya sudah selesai, map done. Itu berarti sudah selesai terscan dan juga bisa dibaca di sini. Bahwasanya di Nmap tuh kita bisa kelihatan semua. Kita buka HTTP, kita buka HTTPS. Kalau misalnya port 80 ini tertutup atau tidak open gitu state-nya, maka penyerang akan berpindah ke jaringan lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cukup harus hati-hati untuk yang namanya membuka website, apalagi websitenya kita buka websitenya di WiFi publik seperti itu. Bisa saja kalau misalnya kita membuka hal-hal yang cukup riskan seperti website yang HTTP tidak HTTPS, itu bisa saja kita disusupi akan yang namanya virus seperti itu. Nah, kita coba dicek di Wireshark ya. Di Wireshark ini nanti akan kita filter, display filter di sini di HTTP. Nah, kita coba filter di HTTP, klik. Nah, ini kita udah terlihat semua. Ini ada get. Get itu adalah mengambil. Jadi karena saya sudah membuka tadi, membuka akun tes tadi itu, aku forum maksud saya. Itu jadi makanya ada info get seperti itu. Nah, kita coba ya untuk bisa mendapatkan post gitu. Ya. Passwordnya 1, 2, 3. Nah, invite login kan. Tapi kita coba untuk kita lihat apakah ada post di sini. Nah, di sini ada post. Jadi di sini kelihatan ya, form URL encode application X form URL encode. Nah, kita bisa kelihatan nih di sini ada form item ya dan passwordnya 1, 2, 3. Nah, ini adalah pengambilan data yang berdasarkan lewat Wireshark. Jadi setelah di-scan di Nmap dan ada port 80 terbuka, maka penyerang biasanya akan membuka lewat langsung dari Wireshark dan juga akan mencari post. Kalau misalnya ada yang post atau misalnya ada yang bisa dikatakan login gitu. Jadi kita bisa mengambil yang namanya data-datanya seperti itu. Maka dari itu kita harus cukup lihat ya protokol apa yang ada di website yang kita buka seperti itu. Ini get ini tadi milik aku forum tadi hypertext protokol nih. Get. Terus hostnya bisa terlihat di sini host test ASP full web. Jadi itu kita bisa kelihatan nih web mana yang dibuka gitu di get itu. Terus nih get. Ya ini. Ntar kita coba lain lagi. Lebih banyak sekali karena saya buka 3 jadinya seperti ini. Wow. Nah, ini aset plugin
auto size min.js gitu. Ini bisa kelihatan nih karena ini mana hostnya seperti itu. Bisa terlihat, bisa kelihatan semua. Terus dibuka lewat mana, gitu kelihatan. Dan juga ini jam berapa dibuka, terus apa websitenya seperti itu. Milik Monefit ya, Monefit Diskominfotik Riau. Seperti itu. Nah, itu aja sih kalau dari praktek keamanan jaringan saya. Nah, kira-kira bentar kita save terlebih dahulu. Tes. Kira-kira bisa dicoba di jaringannya masing-masing pastinya. Apakah baik, jadi kesimpulannya adalah serangan seperti network scanning dan juga sniffing bisa sangat berbahaya apabila jaringan tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Dengan memindai jaringan, penyerang dapat mengetahui perangkat yang aktif, port yang terbuka, dan layanan yang berjalan, yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk menemukan celah keamanan. Selain itu, jika lalu lintas jaringan tidak transkripsi seperti menggunakan protokol HTTP biasa, informasi sensitif seperti username dan password bisa dengan mudah disadap. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan protokol komunikasi yang aman seperti HTTPS, serta menonaktifkan atau membatasi akses ke port-port yang tidak digunakan untuk meminimalisir risiko serangan. Dan juga langkah-langkah ini dapat membantu menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan jaringan. Nah, sebagai langkah mitigasi, administrator jaringan disarankan untuk mengaktifkan firewall. Jadi di routernya itu ada firewallnya dan juga filter lalu lintas yang mencurigakan. Jadi menggunakan enkripsi end to end seperti halnya WhatsApp, atau untuk dimana itu tuh untuk transmisi data seperti itu. Nah, selain itu juga rutin melakukan pemindaian keamanan jaringan secara internal. Selain itu juga kita juga bisa mengganti kredensial default perangkat jaringan. Dan selain itu kita juga bisa menjaga sistem tetap terupdate untuk menutup celah keamanan yang diketahui. Nah, kira-kira itu aja sih mitigasi yang saya sarankan, dan juga intinya adalah lebih baik kita membuka website yang HTTPS, karena untuk jaringan mitigasi kita bisa melalui administrator jaringan di mana bisa mengaktifkan firewall, kita atur firewallnya dan juga filter lalu lintas yang dirasa mencurigakan seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kalau ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.